sih rasa nih dia kurang yakin dengan laporan dia, kurang kuat, nggak ada bukti penganiayaan, makanya membuat laporan-laporan lain yang nggak jelas. Kalau laporan dia kuat jelas kan fokus aja satu. Oke abang, tadi gimana hasil di Sabar. Sabar. Ayo enggak. Oh duluan. Udah. Katanya sama kan? Kompolnas. Tahu nih. Udah. Kita pegang satu. Kita pegang satu. Langsung aja, tidak. Mau dulu Apa? Ya, ribet nih. Hah? Coba diinjak mana? Oke. Yuk. Naikin bang. Naikin bang. Dikit. Nah. Ya udah ntar. Agenda kita di Kompolnas hari ini adalah memberikan surat tembusan kepada Kompolnas, surat yang tadi kami tujukan kepada Pak Kapolri dan kepada Pak Kadif Propam. Jadi besar harapan kami Kompolnas mau ikut turut andil dalam mengawasi perkara yang sedang kami adukan atau kami laporkan kepada Pak Kapolri dan kepada Pak Kadif Propam Mabes Polri. Itu besar harapan kami. Berarti tembusan ya, Bro? Sifatnya tembusan dulu. Nanti kalau memang kami merasa perlu untuk membuat pengaduan khusus, nanti kami akan buatkan laporan atau pengaduan khusus kepada Ketua Kompolnas. Untuk respon dari Kompolnas sendiri sudah ada, Bang? Untuk sementara karena ini masih surat tembusan, tentu ini sudah diterima dengan baik tembusannya seperti itu. Dan bukti-bukti seperti video pun juga sudah kita lampirkan, video mengenai penganiayaan ini yang full juga kami sudah serahkan. Berikut dengan video ketika saudari SK menyebutkan kurang lebih gimana Pak? Saya takut salah kutip. Ya, dokter ini dia bilang kalau dia keluarga polisi, Ya. kembar hukum, kalau ada masalah kasusnya akan ditutup. Dan mungkin biar Biar tidak juga. menjadi Tidak berita menjadi- simpang siur, saya akan menunjukkan ini faktanya. Deketin. Boleh? Boleh. Videonya ada tapi nggak pernah. Deketin di. Pengadilan. Terus? Enggak selalu jaminan lu warga polisi lu kebal hukum. Itu kan hukum lah nggak akan diurusin, ditutup kasusnya apapun itu. Itu mah emang kayak begitu. Oh, iya? Kalau ada duit. Lah. Ya, by telepon. Sebenarnya ada waktu di TKP pun ada obrolan itu dan bagian dari video yang full itu TKP penganiayaan. ada, mau ditunjukin juga. Suara. Boleh. Tapi banyak yang di take down nih gimana? Apakah takut suara. kebenaran terbongkar nih? Jangan di take down. Suara aja. Suara aja. Jadi cocokin aja suaranya. Ini video yang di TKP. Berarti bang sejauh ini berarti sekarang ini berfokus pada laporan apa tuh? Iya. Benar. Mungkin boleh ya didengar suaranya. Ya, suaranya aja. Kasih lihat juga ya videonya. Videonya juga. Apa suaranya saja ya? Suaranya aja. Suaranya aja. Keluarga polisi tidak ada yang bisa diproses. Gimana? Yang menang siapa ya di atas? Yang pasti gua bukan itu juga Itu apa yang disensor itu? Sensor tuh editan atau apa kan mungkin. Itu bahasa yang kurang bagus lah didengar dari publik gitu aja sih. Kalau boleh Nanti tahu kalau kan nggak- yang beredar kan katanya tidak edit nih. Terus kalau di edit itu bukannya menyalahi undang-undang ITE. Gini, sebagai penasihat hukum saya harus coba luruskan ini secara profesional dulu ya Pak, secara di mata hukum dulu nih. Bahwa kami melihat memang Pak Kevin dan Pak Alex melakukan konversi pers hubungan dengan menaikkan video tersebut di beberapa media. Saya sekali lagi saya sampaikan sebagai penasihat hukum saya sudah berusaha agar perkara ini menjadi perkara yang sangat profesional di Polres Bogor. Namun yang namanya perasaan klien saya tidak bisa under control, itu hak mereka juga. Sehubungan dengan masalah edit itu Pak, secara profesional gampang saya jawab.
Jika memang itu terbukti, silakan saja bikin LP-nya. Nanti kami akan secara hukum juga, kami sebagai penasihat hukum juga akan mencoba mengcounter LP tersebut. Jika memang beliau merasa bahwa video tersebut melanggar undang-undang ITE. Bagian video fullnya juga udah kita serahkan ke Polres Bogor. Itu video hanya untuk ditunjukkan kepada media saja. Toh itu juga videonya fakta, bukan hoax gitu loh. Video yang fullnya itu tidak edit ya? Tidak, itu nggak ada. Dan video yang sudah diserahkan tidak edit? Nggak ada edit sama sekali. Berarti hanya ditunjukkan ke media aja Yes. yang Yes, benar, karena iya karena untuk fullnya itu kan semua ada banyak perbincangan saja gitu, sedangkan publik itu kan terbatas ya kalau di media durasinya. Jadi memang yang kita kasih juga fakta, bukan hoax. Sejauh ini keinginannya kakak ini gimana nih? Kakak ini kan bisa dibilang kan ini sudah panjang nih, panjang banget. Inginnya akan ingin berdamai aja kah? Atau emang tetap mau jalur hukum aja kah? Apa gimana nih kakak? Ini perasaan Pak Kevin. Ikutin alur. Saya kembali lagi merasa ada diskriminasi kan dengan masalah ini. Jadi saya mencari keadilan. Saya mau semua berjalan dengan semestinya sesuai dengan koridor dan masalah saya bisa cepat selesai. Dan saya mau publik juga bisa menilai dan nama baik saya bisa berjalan. Pak, boleh satu lagi? Aku. Thank you. Sudah. Dia pusing, sorry. Tadi dia nanya, Ya, sekarang ya. aku bilang aku nggak pernah habis. Ada fotonya? Dikirim ke Diana, ke aku. Diana. Udah biar aja. Udah biar aja udah. Mata dong. Hah? Kak Ferry yang tadi udah datengin ke Mabes ke bagian propam, mungkin boleh diceritain sedikit perihal kedatangannya tadi Kak? Iya Pak, boleh. Boleh, ini kan yang lebih mengerti hukum. Pak Den. Mau aja Pak. Ada ini. Sekali ngomong langsung habis. Ya udah. Propam. Yang mana nih? Yang tadi datang ke propam. Ya, yang Kadif Propam pada prinsipnya begini. Tadi sudah dijelaskan beberapa kali oleh Pak Kevin. Saya coba mengutip yang pointer-pointer saja ya. Bahwa yang pertama Pak Kevin merasa dikriminalisasi. Yang kedua, nah ini Pak Kevin yang harus mengutip nih, karena Pak Kevin yang tahu situasinya. Karena merasa dikriminalisasi, kemudian Pak Kevin pernah mendapatkan pernyataan dari SK yang kurang lebih bunyinya, Dokter ini bilang sama saya kalau dia keluarga polisi, kebal hukum, dan kalau ada masalah kasusnya akan ditutup, tidak akan diproses, apalagi kalau punya banyak uang. kemudian secara fakta bahwa LP-nya Pak Kevin, laporan Pak Kevin terhadap saudari SK ini kita lakukan pada tanggal 10 Juni 2022. Kemudian saudari SK melaporkan Pak Kevin pada tanggal 12 Juni 2022. Faktanya pada saat ini kurang lebih sekitar kurang lebih tanggal pertengahan Agustus yang lalu itu Pak Kevin sudah mendapatkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari LP-nya SK di unit 4 Jatanras Polres Bogor. Nah sementara LP-nya Pak Kevin sendiri di unit 1 yang menangani perkara Pak Kevin sampai sekarang yang kami ketahui kami belum mendapatkan surat SPDP, sehingga bisa dilihat secara jelas LP mana yang sudah dulu diproses sampai penyidikan dan LP mana yang belum diproses. Sementara secara fakta juga LP Pak Kevin duluan. Dari 3 elemen inilah kemudian Pak Kevin sudah mulai merasa dikriminalisasi, mempertanyakan kepada penasihat hukum apa langkah hukum yang tersedia bagi Pak Kevin. Kami bilang ya coba laporkan kepada Kadif Propam terhadap oknum-oknum yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, tidak memihak kepada kebenaran dalam menjalankan tugasnya, dapat dia dilaporkan kepada Kadif Propam. Selain itu terhadap perlindungan Pak Kevin juga bisa dimintakan perlindungan kepada Kapolri. Itu yang kami sampaikan. Ke LPSK juga bisa, ke Komnas HAM juga bisa, ke Ombudsman juga bisa, ya, ke Irwasum juga bisa, gitu. Jadi banyak sekali tembusan surat yang kami kirimkan ini nantinya untuk tentunya secara hukum untuk melindungi hak-hak Pak Kevin sebagai warga negara Indonesia.
kan kemarin KFV sendiri membagikan maksudnya ke media perihal bukti video. Iya. Tapi kan dokter Siska sendiri sampai memposting di IG story Iya. yang bisa dibilang menekan media untuk dan men-share videonya atau dilaporkan ke Dewan Pers nih Bang. Itu seperti apa sih Bang? Apakah mungkin dari Abang sendiri yang mengerti hukum, apakah emang nggak boleh video tersebut di-share? Gini, kalau kita merujuk kepada beberapa situasi real yang terjadi di bangsa ini, kita nggak usah ngomongin situasi yang terlalu panjang. Paling tidak yang paling mungkin salah satu peristiwa yang paling dekat, yang melekat pada ingatan kita, masih ingat nggak kasus mengenai karyawan Alfamart ya? Karyawan Alfamart yang kemudian memposting video seorang ibu mengambil coklat itu, yang akhirnya dipegang oleh senior kami Bang Hotman Paris, dan akhirnya perkara itu dinyatakan selesai. Ya, berdasarkan SKB, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Kominfo menyatakan bahwa sepanjang itu adalah fakta hukum, maka itu bukanlah pencemaran nama baik, bukanlah pelanggaran undang-undang ITE. Jadi kalau dari saya melihat bahwa apa yang Pak Kevin lakukan dan Pak Alex lakukan di beberapa media dalam menunjukkan video itu secara profesional, saya menyampaikan baik secara fakta maupun secara hukum, menurut pandangan hukum kami, itu bukanlah pelanggaran undang-undang ITE. Jika beliau merasa ini adalah pelanggaran undang-undang ITE, kami tidak bisa menghalang-halangi beliau untuk menggunakan haknya melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang. Dan KFV ini kan serangannya juga lewat sosial media ya Pak. Digegerkan banyak perihal KFV, bahkan yang di luar konteks dari apa yang dilaporkan Ika. Ini seperti apa Kak? Mungkin terganggu kah atau seperti apa? Saya sih rasa nih dia kurang yakin dengan laporan dia, kurang kuat, nggak ada bukti penganiayaan, makanya membuat laporan-laporan lain yang nggak jelas. Kalau laporan dia kuat jelas kan fokus aja satu, itu sih menurut saya. Mungkin kedepannya harapannya dari KFV seperti apa sih untuk proses selanjutnya juga masih panjang? Ya harapan saya sih masalah cepat selesai, terus ini berjalan transparan apa adanya dan tidak berpihak ke pihak siapapun itu, pokoknya jalan sesuai dengan koridor yang benar. Dan semoga yang bersalah cepat ditetapkan sebagai tersangka. Karena di sini korban, dia kena psikis, dia banyak kepikiran, sedangkan yang di sebelah sana malah jalan-jalan ke luar negeri. Pak Alex sedikit, ini kan bukan KFV doang. Ya. Pak Alex juga bisa dibilang akan terseret juga, Ya. dibilang ingin dipenjarakan juga. Seperti apa kamu maksudnya? Silakan saja, karena saya tidak ada merasa melanggar hukum, ya Pak. Saya tidak ada melanggar hukum sama sekali. Di sini mau cari keadilan, yang dimana korban tetap korban, pelaku yang bersalah tetaplah pelaku yang bersalah. Karena di sini yang saya lihat korban malah tertekan, pelaku malah happy jalan-jalan. Itu yang saya nggak terima. Jadi saya membela korban, dan sekarang malah saya yang mau dilaporkan. Silakan, kalau dia merasa saya melanggar hukum, silakan laporkan saya. Bang, kalau dari pengacara, sesama Iya. pengacara mungkin sama pengacaranya dokter Siska, apakah ada komunikasi atau nggak ada? Coba tanya Pak pengacara saya. Ada komunikasi? Sampai sekarang belum ada omongan antara sesama profesi, teman sejawat, belum ada sama sekali sampai sekarang. Berarti akan diperiksakannya secara hukum aja? Sejauh ini sementara masih begitu. Dan kami menganggap bahwa bukti kami kuat. Dan tetap si dokter itu harus mendapatkan sanksi hukum lah, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Iya. Abang aja Bang yang nyampein supaya menanggapi yang hari ini. Ini tadi sudah abang tanggapi keterangan-keterangannya, tapi anak-anak media minta Adinda menjelaskan kepada publik terkait dengan laporan KH ke Propam. Saya sih bilang sedih aja dan kasihan kepada polisi yang dilaporin, karena kita aja sebagai terlapor udah diperiksa gitu di Polres Kabupaten Bogor, jadi bohong itu kalau dibilang tidak jalan dan polisinya tidak sebenarnya gitu. Ini dijelaskan aja nih.
Maju dikit bang. Maju dikit bang, kameranya tuh handphone. Nah, sip. Gimana dok? Dok, gimana dok? Annya gimana? Dari pihak sana melapor ke Kadipropam. Bagaimana awak media tercinta dari saya? Gimana ngeliat dia ke Kadipropam, dokter? Gila ya, gantung ya. Pertanyaannya? Dia tadi dok, gimana Tanggapannya, ngelihat tanggapannya soal ngeliat. Kevin Hiller datang ke Propam untuk Minta perlindungan. minta perlindungan. sama Kadipropam. Abang jelasin aja jelasin. Abang aja yang kasih tau bang, intinya. Halo. Ya. Ah. Jadi teman-teman media nanya tanggapan Siska terkait dengan laporan KH ini ke Propam Mabes Polri terhadap polisi-polisi di Polres Kabupaten Bogor. Tanggapannya gimana? Wow atau gimana gitu? Atau biasa aja gitu? Saya menanggapinya sedih ya, karena dia itu meminta pertolongan kepada kepolisian, tapi kok dilaporkan. Jadi artinya mereka ini apa ya, pemikirannya tuh dangkal gitu. Tahu saya laporan dia itu di Polres Bogor diproses, saya sudah dipanggil lagi minggu depan untuk laporannya dia. Saya sudah dipanggil lagi untuk ada tambahan klarifikasi berita acara wawancara. Minggu depan saya dipanggil lagi oleh laporan dia. Kemudian setahu saya juga yang membuat laporan dia itu bukan tidak proses ya, tapi mungkin sesuai dengan koridor saya lihat. Tapi info dari rumah dari seseorang yang memang saya kenal, yang kebetulan juga merawat dia sebagai dokter saraf, visum dia ini bermasalah sehingga menyebabkan prosesnya itu lama, karena memang dia itu berbicara kepada saya tanggal 30 Mei dari dokter pemeriksa penyakit sarafnya. Saudara KH ini tidak pernah melakukan pemeriksaan luka-luka. Jadi perlu dicatat, saudara KH ini tidak pernah melakukan pemeriksaan luka-luka, hanya kontrol rutin saraf kejepit. Dan ini saya kasihan aja kepada Polres Bogor yang sudah dimintai tolong sama mereka tanpa pamrih tapi dilaporkan. Ini sangat menyedihkan ya, dia minta tolong seperti air susu dibalas air tuba. Itulah yang terjadi kepada saya, kepada Polres Bogor juga. Air susu dibalas air tuba. Telah menolong, memberikan kebaikan, tapi ujung-ujungnya apa balasannya? Polres Bogor dan saya itu sama. Air susu dibalas air tuba. Yes, it's number 5. Yes. Dok maaf mau nanya dok, soal ibaratnya Kevin Hiller nih tadi di pas diwawancara bilang kalau bahwasannya punya trauma terhadap dokter Siska. Katanya kalau ketakutan kayak melihat dokter Siska, katanya punya trauma sendiri katanya. Nah, tanggapan dari dokter Siska seperti apa? Sebentar ya, ini aku lagi mau ke rumah dulu nih. Sebentar ya, kita potong sebentar ya. Oh, aku baru sampai rumah nih, di rumahku di Singapura. Ya udah. Adinda, kalau nggak nanti Senin aja poolnya di konferensi pers Kanai sama Adinda langsung ya. Ya ini mereka mau nanya apa lagi bentar? Tadi yang soal ini Kevin Hiller soal Katanya ngeliat dokter gimana? Ketakutan ngeliat dokter. Ngeliat dokter jadi takut sekarang. Dia takut melihat Bu Dokter. Kayak punya trauma sendiri soal itu. Menurut saya, dia ini takut atas dosa-dosanya. Dia takut atas kesalahan yang dia lakukan. Karena banyak sekali ya, pending kerjaan, one prestasi. Kemudian dia juga, menurut saya dia harusnya takut atas kesalahan yang dia lakukan. Takut akan dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Gitu loh, introspeksi ya, karena dia banyak sekali orang yang jadi ribet gara-gara dia, mulai di tempat dia lokasi syuting, orang-orang hotel, pihak kepolisian, semua orang dibikin ribet gara-gara dia. Ini sebenarnya dia itu harus bisa berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan saya juga ada mendengar
itu dia melaporkan ke saya itu niatnya untuk memeras saya gitu. Jadi awalnya itu ingin minta uang damai gitu. Jadi saya ada laporan ingin memeras saya sampai miliaran rupiah. Akan tetapi kan ketika ada orang yang berniat jahat pasti akan ada balasannya gitu. Ibaratnya apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Ini seperti senjata makan tuan menurut saya. Karena niat saya kan saya selalu dibully. Si dokter abal-abal itu pasti pakai baju oranye, pasti masuk penjara. Kita kan negara hukum ya. Tidak bisa seperti itu. Sekarang pun apapun keputusannya saya akan menghargai proses hukum. Gitu ya. Ya, oke lah ya. Oke, dokter. Yang harusnya trauma itu saya karena saya sudah dirugikan fisik, mental, kemudian dihianati, pengkhianatan konstan terus-menerus gitu kan ya. Kemudian diancam, dari awal sudah diancam. Saya diancam akan disebarkan video, diancam akan dicabut izin praktek, diancam akan menghancurkan hidup saya. Itu sudah dari awal pengancaman ini terjadi kepada saya. Jadi yang harusnya trauma mendalam itu saya perempuan, tenaga saya, mental saya itu sebagai perempuan itu sudah direndahkan. Kemudian disitulah di Indonesia sekali lagi semua orang itu menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Seharusnya sebagai perempuan itu harus dilindungi, bukan dilecehkan, bukan dijatuhkan, bukan dipermalukan. Sekarang kan saya ini dipermalukan, dijatuhkan, mau diperas, mau dihancurkan. Di mana sikap gentlemanmu? Tunjukkan jika kamu adalah laki-laki sejati. Oke ya, thank you ya. Banyak dokter. Oke, baik. Makasih banyak, Dok. Dok, video apa ya bro yang jadi ancaman dok? Itu yang